min fawaidil ayat, halaman 307. Min fawaidil ayat, di antara faedah-faedah yang diambil, dipetik dari ayat-ayat di halaman ini, yang pertama, fi amri Maryam bisukuti anil kalami dalilun ala fadilati samti fi ba'dil mawatini. Tentang perintah Allah kepada Maryam untuk diam, bisukuti anil kalam, untuk tidak berbicara. Allah akan berfirman, wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Allah perintahkan dia untuk tidak berbicara. Nah, perintah Allah untuk tidak berbicara ini terdapat dalil atau terkandung dalil tentang keutamaan as-samt, diam, ya, pada sebahagian keadaan, ya, pada keadaan-keadaan tertentu diam itu selamat, diam itu memiliki keutamaan, ya. Makanya Maryam tidak mengetahui apa hikmah di antara dari perintah Allah untuk tidak berbicara dengan siapapun juga di hari itu. Tidak dia tidak mengetahui, tetapi Allah yang maha mengetahui hikmahnya, keutamaannya ketika dia tidak berbicara, sehingga terbuka celah untuk menampakkan kemujizatan Nabi Isa. Jadi yang berbicara Nabi Isa, walaupun ketika itu dia masih bayi. Makanya kesimpulan atau dalil dari perintah itu adalah terkadang diam itu sangat utama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang kemarin kita isyaratkan, hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, terkadang diriwayatkan terpisah-pisah 3 perkara yang ditekankan oleh Nabi kepada umatnya dengan mengingatkan mereka kepada akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Ada beberapa perintah dan ancaman yang dijelaskan oleh Nabi setelah mengaitkan kepada iman kepada Allah dan hari akhir ini. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Berarti satu di antara 2 keadaan. Makanya diam itu keutamaan pada tempatnya. Diam pada tempatnya keutamaan. Ketika seseorang merasa bahwa dia berbicara tetapi bicaranya membawa dosa, menyeretnya untuk berbuat maksiat, lalu dia memaksa agar tidak membuka mulutnya dan tidak menggerakkan lidahnya berbicara, diamnya itu keutamaan. Diamnya itu keutamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi orang-orang yang suka berbicara banyak, atau orang-orang yang mesti mau tidak mau berbicara banyak, maka usahanya untuk tidak terlalu mengumbar kata, bahkan hanya beberapa potong saja atau beberapa suku kata saja yang keluar dari mulutnya, yang dari statusnya atau dari kedudukannya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak. Dia mampu untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang jauh lebih banyak, tetapi karena dia menyusun kata-kata sehingga mampu untuk menyedikitkan kata, ya, yang memiliki makna yang luas. Ini juga termasuk keutamaan, ya.
komennya hanya sedikit saja, karena kalau banyak komentarnya tentu akan menyeretnya ke kata-kata yang lain. Dan ini pula yang kita ingatkan kepada orang-orang yang berbicara di tempat saya sekarang ini berbicara, dimanapun juga, apalagi di hadapannya ada yang membuat kata-katanya itu tersimpan lama dan tersebar kemana-mana, untuk pandai-pandai menilai kata-katanya sebelum keluar, menilai kata-kata sebelum keluar, karena dia kalau belum keluar masih milik kita. Kata para ulama, kata-kata itu bila mana masih di dalam mulutmu, maka kamulah rajanya, engkaulah rajanya, engkaulah penguasanya, karena engkau mampu untuk membungkam, mampu untuk menutup bibirmu sehingga sepotong kata pun tidak bisa keluar. Tetapi kalau dia sudah keluar, maka dialah yang menguasaimu, dialah yang merajaimu, dialah rajamu. Nabi kita Muhammad SAW menasihati seorang sahabat yang ketika itu meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, beri saya nasihat dan ringkaskan ya Rasulullah. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya, idza takallamta bi kalam, ya, fala tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Bila kamu berbicara, maka jangan sampai engkau berbicara dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan kalimat yang besok kamu minta maaf. Ya, yang besok kamu minta maaf. Baik meminta maaf di dunia, karena besok ini bisa jadi dua. Meminta maaf di dunia karena akibat dari kata-katanya itu luar biasa, menggemparkan. Ya, qamat qiyamatuhu, tegak kiamat oleh kalimatnya, bahwa dia tidak mengungkapkan kata-kata apa-apa walau sudah membuat dosa yang banyak, ya, sehingga tidak ada muncul kata maaf. Rasa meminta maaf saja ini sudah merupakan keutamaan. Ada merasa bersalah kemudian meminta maaf. Yang kedua, besok ini yang dalam hadis ini adalah hari kiamat. Hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti dia akan meminta maaf, tetapi tentu tidak akan dia dapatkan kata maaf. Hari itu tidak ada lagi kata maaf. Ya, dia akan berubah jadi pergantian pahala dan dosa, pembayaran dengan pahala dan dosa. Bila mana dia masih punya pahala, maka dia bayar dengan pahala. Jika dia tidak punya pahala lagi, maka dia akan ditambahkan dosanya dari dosa orang yang dia ucapkan tentangnya kata-kata dosa yang menyakitkannya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi diam pada tempatnya merupakan keutamaan. Mengukur jumlah kata yang harus disampaikan, yang dia mampu untuk menyampaikan lebih dari kata-kata tersebut sehingga dia meringkasnya, memilih kata-kata yang lebih baik, memilih kata-kata yang lebih banyak manfaatnya. Ini juga keutamaan. Ini juga keutamaan. Dan menahan mulut dari berbicara, berkata-kata yang mengakibatkan orang tersebut harus meminta maaf besok, ini adalah dosa, ini adalah berbahaya. Saya seringkali di waktu kecil mendengar atau disampaikan oleh paman saya ini ada kekurangan dalam fisiknya, tetapi kata-kata ini seringkali ia sampaikan kepada kami kemenakannya. Dia sudah meninggal dunia rahimahullah. Dia mengatakan mungkin dari pengajian-pengajian ketika itu dia dengar, dia mengatakan mulutmu harimaumu. Ya. Ini perumpamaan yang luar biasa pada mulut. Mulutmu harimaumu. Mulut itu umpama harimau.
yang memangsa pemiliknya bila mana dia tidak pandai menggunakannya.